Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di cerita kali ini Capsek akan menceritakan mengenai Aku Mau Dijadikan Tumbal Keluargaku Sendiri. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @desiprayogo1. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video kali ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Assalamualaikum Re. Alhamdulillah ketemu maneh, piye kabare? Semoga sehat selalu dan bahagia terus, amin. Cerita ini narasumbernya langsung dari emakku. Dulu sekitar mamaku masih SMA, pernah hampir jadi tumbal pesugihan kete. Dan for your information aja, pesugihan ini berasal dari Bojonegoro. Seperti biasa, aku akan menceritakan tentang asal muasal pesugihan kete ini terlebih dahulu. Pesugihan ini hampir terkenal di wilayah Bojonegoro. Kebetulan almarhum kakekku dari mama asli orang Bojonegoro, lebih tepatnya di Sumber Arum. Dan kakekku ini punya beberapa saudara kandung. Mamaku lupa lebih tepatnya berapa jumlah saudara kandung kakekku, karena memang jumlahnya banyak dan ada beberapa yang tidak akrab dengan mama. Semua nama di sini aku samarkan kecuali nama mamaku. Panggil aja Mbok In. Keluarga kakekku ini bisa dibilang cukup terpandang karena hampir satu desa dengan keluarga kakekku. Mulai dari pasar Sumber Arum sampai hampir ke air terjun Dander. Sebagian masyarakatnya pasti ada yang kenal dengan kakekku dan keluarganya. Pasti wak-wak Bojonegoro ada yang tahu tempat-tempat itu. Mamaku tidak paham secara spesifik untuk mendapatkan pesugihan ini caranya bagaimana. Tapi kata mamaku, pesugihan ini didapat dengan cara ritual ataupun semedi di gua. Barulah nanti dia melakukan perjanjian dengan siluman monyet. Kete atau kata lidah-lidah orang Jawa. Sekarang kita langsung ke kronologinya. Saat itu mamaku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Mamaku berangkat ke Bojonegoro dengan beberapa tanteku dan teman sekolah mamaku. Sebenarnya mamaku ada perlu dengan keluarga yang di sana. By the way, mamaku ini tidak besar di Bojonegoro ya. Jadi kakekku waktu itu adalah seorang TNI Angkatan Darat yang ditugaskan di Surabaya. Kalau sekarang sudah setingkat dengan kolonel. Waktu mamaku SMA, kakekku ini sakit komplikasi dan sudah pensiun juga. Uang pensiun yang didapat kakekku waktu itu kurang untuk biaya rumah sakit dan kontrol kakek. Karena kakek merasa punya tinggalan sawah yang berhektar-hektar dan rumah di Bojonegoro, akhirnya mama disuruh ke sana untuk meminta apa yang menjadi hak kakek. By the way, semua tinggalan kakek yang di sana itu dijaga atau dititipkan untuk dirawat oleh ponakannya, yaitu anak dari kakaknya kakek. Kakekku ini tipe orang percaya banget sama saudaranya, tapi di antara banyaknya saudaranya, hanya satu saudara kakek yang bisa dipercaya, yaitu kakaknya kakek yang satu tingkat di atas kakek. Bahkan saat pemakamannya waktu itu yang cuma saudara kakek ini yang mengantar jenazah kakekku sampai pemakaman. Bahkan pas nikahan mama juga yang bersedia menjadi walinya ya hanya saudara kakek ini. Panggil saja Kung Tok. Back to the story. Saat tiba di sana, mamaku dan beberapa tante serta teman-teman mama ini tidak disambut dengan baik. Mereka seperti sinis, terutama kepada mamaku. Karena mereka tahu kondisi kakekku di Surabaya. Kebetulan mamaku tiba di Bojonegoro itu sudah larut malam. Sebenarnya mamaku kesana itu hanya ingin minta uang hasil penjualan sawah kakek, lalu balik ke Tuban untuk tidur di rumah saudara mama yang di sana. Karena asal tahu aja, di sana waktu itu masih minim PJU dan masih terhampar sawah-sawah warga. Belum lagi masih banyak barongan di pinggir jalan-jalan. Pastinya juga sudah tidak ada angkot di sana. Mamaku dan yang lain memutuskan untuk stay di sana malam hari itu. Sekarang aku ajak kalian ke tokoh paling penting dalam cerita ini, dan namanya tentunya akan aku samarkan.
Mamaku waktu itu tinggal di rumah salah satu anak kakaknya kakekku, dimana hanya rumah itu yang memiliki beberapa kamar kosong. Karena di antara semua keluarga kakekku hanya sepasang suami istri lah yang rumahnya paling mencolok. Di tahun segitu rumahnya udah full kaca, dan kacanya juga nggak main-main. Kalian bisa bayangkan gimana mewahnya. Mamaku ini kelahiran tahun 1974. Jadi hitung sendiri ya, saat mamaku duduk di bangku kelas 2 SMA itu di tahun berapa. Dan mamaku ini anak tunggal. Mamaku tidak ada rasa curiga apa-apa saat disuruh tidur di rumah itu. Karena di sana juga ada anaknya yang usianya tidak terpaut jauh dari usia mama saat itu. Jadi Bude, aku manggilnya Bude kalau sesuai dengan silsilah, punya 2 angkat anak cowok dan cewek. Kita panggil saja Mas Toto dan Mbak Widya. Bukan nama asli tentunya. Soalnya mamaku masih trauma, jadi minta disamarkan aja. Tapi yang paling dekat sama mama, atau lebih tepatnya yang paling supel, itu Mas Toto. Kalau Mbak Widya itu pendiam dan sedikit pemalu orangnya. Berangkatlah semua orang ke rumah itu dengan ditemani salah satu pakdeku yang rumahnya dekat dengan pasar Sumber Arum. Setelah sampai di rumah itu sebenarnya ada yang aneh. Karena mamaku kebagian satu kamar dengan bed kecil. Jadi mau tidak mau mama harus tidur sendiri. Sedangkan yang lain ada berdua dan ada juga yang bertiga. Karena mamaku lagi capek banget waktu itu, jadi mamaku gak terlalu ngeh kalau ada hal-hal ganjil yang sedang dialaminya. Sampai pada puncaknya, sekitar pukul 1 dini hari, mamaku terbangun dari tidurnya gara-gara ada suara monyet yang berisik banget. Seakan-akan monyet itu ada di dalam kamar tempat mamaku tidur. Namun anehnya, pas mamaku bangun di kamarnya gak ada apa-apa, tapi suara itu masih terdengar dengan jelas. Waktu mamaku coba keluar kamar, justru pintunya tidak bisa dibuka. Entah sengaja dikunci dari luar atau memang pintunya sedang macet. Mamaku kembali tidak paham. Akhirnya mamaku memutuskan kembali duduk di atas kasur. Di situ mamaku benar-benar sendiri dan bingung harus berbuat apa. Lalu mamaku memutuskan untuk melafar beberapa doa, ya doa-doa pendek yang mamaku bisa baca. Tapi semakin mamaku mengeraskan bacaan doanya, tubuh mamaku justru semakin membatu, benar-benar membatu, nggak bisa bergerak. Yang bisa digerakkan hanyalah bibir dan bola matanya saja. Di balik rasa takut mamaku, mama tetap berupaya dengan terus membaca doa-doa. Dan kini sesuatu yang tak kasat mata itu mulai bereaksi dengan menghancurkan barang-barang yang ada di kamar itu. Apapun barang yang ada di kamar itu pasti terlempar dengan sendirinya. Mama ini padahal bisa baca-baca doa, tapi buat teriak itu seakan suara mama justru gak mau keluar. Mama saat itu cuma bisa nangis sambil baca-baca doa sebisa mama, karena tubuh mama benar-benar kaku. Gerakin jari aja gak bisa loh kak, kata mamaku saat menceritakan kronologinya. Kejadian terus berlanjut seperti itu, sampai tiba-tiba saja kasur mama gerak-gerak sendiri. Gerakannya semakin lama semakin cepat, sehingga mamaku terjatuh ke bawah lantai. Saat mama terjatuh dan posisinya menghadap ke kolong tempat tidur, mama kaget dengan seketika. Karena mama melihat di bawah tempat tidur yang dia tiduri ternyata ada sesajen dan telur ayam kampung. Lalu ada juga kendik kecil yang sudah berisi air. Ketakutan mama semakin menjadi-jadi, sampai secara tiba-tiba sekumpulan sesajen itu bergerak-bergerak dengan sendirinya. Bahkan kendinya tiba-tiba sampai pecah. Mamaku yang saat itu cuma bisa mematu menghadap ke arah kolong tempat tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa dikagetkan dengan munculnya sosok anak monyet dengan bulu coklat kehijauan keluar dari dalam kolong tempat tidur. Entah dari mana asal monyet itu. Monyet itu semakin lama jaraknya semakin dekat dengan mama. Saat monyet itu posisinya sudah benar-benar dekat dengan mama, monyet itu mulai menjelati wajah mama. Mama yang saat itu merasa jijik dengan setengah shock hanya bisa pasrah. Tapi Allah masih berkehendak baik. Tak lama terdengar bunyi azan subuh berkumandang. Saat mendengar azan, monyet ini seperti ketakutan dan kalang kabut, sampai membenturkan tubuhnya ke dinding sebelum akhirnya menghilang entah kemana.
Di saat itu juga, tubuh Mama sudah bisa digerakkan kembali. Mama langsung pergi keluar kamar sambil berteriak minta tolong. Otomatis, orang yang ada di rumah itu semua keluar dari kamar masing-masing. Mamaku yang melihat budayku keluar dari kamar langsung marah-marah. Mamaku merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Tapi semua orang hanya menganggapnya sedang mimpi buruk. Mamaku mengajak semua orang ke dalam kamar yang dia tempati. Mama merasa tidak terima, karena omongannya hanya dianggap guyonan. Namun anehnya, saat Mama masuk, kamar yang awalnya berantakan tiba-tiba menjadi rapi kembali. Dan saat Mama melihat ke kolong tempat tidur, ternyata di sana tidak apa-apa. Wah, secepat itu menghilang, karena nggak mungkin Mamaku menghalu. Aku paham betul Mamaku seperti apa. Tapi Mamaku saat itu tidak sengaja menemukan bulu seperti rambut, tapi agak sedikit tebal dan berwarna coklat kehijauan. Mamaku langsung berpikir, mungkinkah itu bulu monyet? Setelah kejadian itu, Mamaku langsung masuk ke kamar lain dan bergabung dengan tanteku. Hari telah pagi. Perasaan Mamaku masih campur aduk. Setelah sarapan, Mama langsung memutuskan to the point meminta uang kakek lalu kembali ke Tuban sebelum pulang ke Surabaya. Karena Mamaku sudah tidak tahan berada di rumah itu. Seperti ada yang aneh tersimpan rapat di rumah itu. Padahal suami budehku ini hanya seorang kuli, tapi bisa membangun rumah semewah itu. Pertanyaan itu juga terbesit di pikiran Kungto. Tapi karena keluarga yang lain tidak mempermasalahkan, akhirnya Kungto juga tidak mau banyak bicara. Anak-anak angkat dari budehku ini juga tiba-tiba menjadi ketakutan. Tapi mereka tidak mau bercerita apa-apa ke Mama. Bahkan saat mereka akan membuka suara, justru didatangi budehku dan disuruh masuk ke dalam. Benar-benar penuh rahasia. Tapi Mamaku tidak mau berhenti di situ. Mama langsung mendatangi Kungto yang sedang mancing dan beberapa warga di tambak milik kakekku. Saat Mama menunjukkan beberapa bulu rambut yang dia temukan di dalam kamar saat setelah kejadian yang Mama alami, semua orang kaget. Semua berteriak, "Iki ulu ketek sing ona kebagawan." Artinya itu bulu monyet yang ada di Begawan. Apa itu Begawan? Begawan itu nama sungai Bengawan yang ada di Solo. Entah memang orang di sana menyebutnya Begawan atau memang ada sungai lagi yang bernama Begawan. Aku juga nggak tahu. Tapi saat aku cari di Google sih ketemunya sungai Bengawan Solo. Kata orang-orang itu di dekat sungai itu ada sebuah kali yang bernama Kali Ketek. Dan kalau tidak salah ada jembatannya. Bahkan kalau kalian cari di Google pasti ada blog yang mengungkap misteri-misteri di balik jembatan dan sungai tersebut. Kembali ke cerita. Mendengar itu menjadi bingung. Lalu Kungto bercerita. Di kali itu terkenal banget. Ada mitos tentang monyet jadi-jadian yang selalu jadi sasaran orang-orang yang ingin melakukan pesugihan untuk mendapat kekayaan dengan cara instan. Makanya orang sekitar bilang kalau itu adalah pesugihan Kali Ketek. Tapi pesugihan itu harus memberikan tumbal nyawa, dan akan dijadikan tumbalnya pun pilihan, yaitu hanya anak pertama dan anak tunggal. Semakin sering dia memberikan tumbal, semakin cepat juga dia kaya. Paling lama orang itu menyerahkan tumbal yaitu 3 tahun sekali. Biasanya jika anak kandungnya sudah ditumbalkan, dia akan menumbalkan anak lainnya yang masih sedarah dengan dirinya. Yang jelas hanya anak pertama atau anak tunggal. Di luar itu tumbalnya tidak akan berfungsi. Orang-orang yang melakukan pesugihan itu biasanya harus bersemedi semalam sampai dia bisa bertemu dengan siluman tersebut. Barulah dia bisa membuat perjanjian. Begitu pula dengan tempo tumbal yang akan diberikan. Jangka waktunya juga akan disepakati jadwalnya. Saat dia melakukan transaksi dengan siluman tersebut, dan jika mereka tidak memberikan tumbal di waktu yang sudah disepakati, maka yang akan diambil adalah orang yang melakukan pesugihan tersebut. Lagi-lagi, Mama dibuat kaget dengan pernyataan dari Kungto. Saat Kungto bertanya di mana Mama mendapatkan bulu itu, akhirnya Mama menceritakan semua dan membuat Kungto kaget. "Untung ini kamu masih selamat," kata Kungto. Tapi Kungto bilang kepada warga yang saat itu mancing dengannya untuk tidak main hakim sendiri. Akhirnya Kungto memutuskan untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan.
Tapi saat semua keluarga berkumpul di rumahnya, Budeko ini tidak mau mengaku sama sekali. Jadi Kungto dan yang lain juga tidak bisa memaksa. Karena hari sudah semakin siang, mamaku memutuskan untuk langsung mengambil uang kakek dan balik ke Tuban. Tapi kurang ajarnya, semua tinggalan kakekku dijual tanpa izin dan mama hanya dikasih uang 1 juta untuk berhektar-hektar tanah. Dan rumah milik kakekku katanya sisa uangnya adalah hak dia. Padahal kakekku sama sekali tidak memberikan sedikit pun tinggalannya kepada budeku ini. Saat uangnya diminta, ternyata uangnya sudah dipakai untuk menebus suaminya yang masuk penjara 3 kali karena judi dan hampir membunuh orang. Semua keluarga kaget, tidak bisa bicara apa-apa. Seakan semua tinggalan kakekku dihak milik secara sepihak, padahal harusnya semua itu menjadi hak mamaku. Sampai akhirnya kakekku meninggal dunia beberapa hari sebelum mamaku menikah karena beban pikiran juga. Bahkan saat kakekku meninggal pun semua harta kekayaannya yang di Bojonegoro tidak tahu juntrungannya kemana. Tapi nenek dan mama sudah mengikhlaskan semuanya. Kurang lebih sekitar 2 bulan setelah mama menikah, mama mendapat kabar bahwa anak angkat budeku yang pertama bernama Mas Toto meninggal dunia karena sakit. Sakitnya apa juga tidak ada yang diberitahu, sampai harus dirujuk ke rumah sakit terbesar di Surabaya dan meninggal di rumah sakit itu juga. Sayangnya keluarga tidak ada yang boleh melihat kondisi terakhir mayatnya. Tapi kata beberapa budeku yang sempat melihat, katanya wajahnya mirip monyet. Wajahnya hampir dipenuhi bulu. Bahkan saat pemakamannya saja seakan-akan disambut dengan beberapa monyet yang tiba-tiba memenuhi kuburan, membuat orang-orang yang ikut memakamkan ketakutan dan berhamburan kemana-mana. Bahkan ada juga yang balik pulang. Alhasil di pemakaman hanya ada pihak keluarga, dan itu pun hanya beberapa. Ternyata saat mamaku kesana, rumahnya yang dulu mewah sudah terbakar. Sekarang rumahnya kecil dan sepetak. Sebelum anaknya meninggal, suami juga telah meninggal dengan kondisi yang sama dengan anaknya. Wajahnya hampir menyerupai monyet. Kata mamaku, kalau Allah nggak baik sama mama, saat itu mama hampir saja jadi tumbal keluarga sendiri. Menurut info yang kami dapat, semua korban pesugihan arwahnya akan jadi monyet dan terkurung di sekitaran kali ketek tersebut, dengan bercampur dengan monyet-monyet yang benar-benar asli hewan. Ciri-ciri kalau monyet itu jadi-jadian adalah ketika keluarganya yang melakukan pesugihan datang berkunjung ke sana membawa makanan. Saat semua monyet berebut, tapi ada satu monyet yang menjauh. Itu pertanda bahwa monyet itulah arwah keluarganya yang menjelma jadi monyet. Seakan memberi pertanda dia marah dan kecewa karena telah ditumbalkan oleh keluarganya sendiri. Karena keluarga yang melakukan pesugihan ini biasanya akan membawa makanan sebulan sekali untuk dibagikan ke monyet-monyet yang ada di sana, sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa menghormati para siluman-siluman yang menempati wilayah di sana. Biasanya juga monyet-monyet ini dicari untuk meminta kekayaan, kekuatan, dan penglaris usaha. Kalau yang diminta kekayaan, biasanya sang peminta akan menjadi kaya mendadak tanpa sebabnya tahu dari mana itu uang yang mereka dapat. Jika yang diminta kekuatan, biasanya meminta itu justru seorang jawara-jawara yang ada di sana agar tidak tembus peluru, tahan bacok, tidak mempan dibakar api. Jika yang diminta penglaris, biasanya bulunya akan dicampur ke barang jualannya. Kalau orang itu jualan makanan, bulunya akan dimasak menjadi satu. Tapi jika orang itu berjualan barang-barang, biasanya bulunya akan diusap-usapkan ke barang dagangannya. Dan masih banyak cara-cara lainnya yang kalian bisa google sendiri. Oke, segitu dulu cerita dari mamaku. For your information aja, semua anak pertama saudara-saudara mama yang di Bojonegoro semua sudah meninggal dengan cara yang aneh-aneh. Bahkan ada satu keluarga yang mungkin dijadikan tumbal. Kelihatan jelas perwujudannya benar-benar seperti monyet. Memang kuasa Allah itu luar biasa, terlepas dari apapun yang mereka perbuat. Aku mewakili semua keluarga juga mendoakan yang terbaik untuk mereka semua. Sekarang budeko ini sudah tua dan hidup sendiri di rumah petaknya. Karena Mbak Widya harus ikut suami ke Kalimantan karena dapat giliran tugas dinas di sana. Keluarga juga bergantian mengurusnya, tapi tidak ada yang mau stay di rumahnya. Tambahan sedikit, Mas Toto dan Widya ini adalah anak kembar yang diangkat Buddha dari seorang ibu-ibu penyelap beras di desa itu.
Karena keterbatasan biaya hidup, ibu ini rela menyerahkan anak-anaknya ke budehku. Tapi sayangnya ibu ini sudah meninggal saat anak-anaknya baru lulus SMP. Sedangkan suaminya atau bapak dari Mas Toto dan Mbak Wida ini kabur dengan wanita lain. Sekian cerita kali ini, kurang lebihnya Capsek mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Tunggu video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.